Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah kaum muslimin yang saya cintai, yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Siapakah di antara kita yang tidak ingin meraih surganya Allah? Setiap kaum muslimin pasti dia ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan seharusnya inilah memang cita-cita tertinggi orang yang beriman ketika dia hidup di dunia. Cita-cita tertingginya adalah meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla menyiapkan bagi hamba-hambanya yang saleh di surga kelak apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Kama fil haditsil qudsi yaqulu tabaraka wa ta'ala, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khataru 'ala qalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hamba yang saleh. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at, apa saja yang belum pernah dilihat oleh mata, yakni keindahan, kemewahan, apa saja yang pernah kita lihat di dunia ini, maka sungguh itu hanya bagian kecil kalau dibandingkan dengan keindahan di surga kelak. Wala udhunun sami'at, dan aku siapkan bagi hambaku yang saleh apa saja yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yakni apa saja yang pernah kita dengar kemewahan di dunia ini, maka sungguh tidak akan pernah menyamai kemewahan, keindahan, kemuliaan yang ada di surga. Wala khataru ala qalbil basar, dan aku siapkan bagi hambaku yang saleh apa saja yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia, yakni apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang kita bayangkan tentang kemewahan, keindahan, kekayaan, kerajaan, kekuasaan,
itu tidak akan pernah menyamai apa yang ada di surga. Nah, karenanya apa yang diamalkan oleh manusia, bagaimanapun taatnya orang yang beriman di dunia ini, sungguh tidak akan pernah sepadan dengan apa yang akan Allah berikan untuknya di surga kelak. Karenanya amal ibadah manusia bukanlah itu yang memasukkan mereka ke dalam surga. Akan tetapi rahmat Allah, akan tetapi kasih sayang Allah. Karena kalau dibandingkan apa yang akan didapatkan oleh manusia di surga kelak, sangat-sangat tidak sebanding dengan amal ibadah yang mereka lakukan di dunia. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga bi'amalikum, dengan amalan kalian. Wala anta ya Rasulullah, bukan juga engkau wahai Rasulullah. Qala wala ana, tidak pula saya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah menganugerahiku dengan rahmatnya. Akan tetapi jamaah, amal ibadah inilah sebab kita mendapatkan rahmat Allah. Maka siapa saja yang beriman kepada Allah, mendatangkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, dan menjauhkan dirinya dari larangan yang Allah larang, maka dia telah mendatangkan sebab-sebab Allah Azza wa Jalla merahmatinya. Pada kesempatan ini kita akan membaca salah satu di antara sekian hadis Rasulullah SAW mengenai surga, dan berikutnya tentang azamati kalamillah. Di antara dalil yang menunjukkan tentang adanya surga dan wajibnya kita menetapkan surga, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jannatani min dhahab aniyatuhuma wa ma fihima. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jannatani min dhahab aniyatuhuma wa ma fihima. Dua surga dari emas, aniyatuhuma wa ma fihima, bejana-bejana di dalamnya dan apa saja yang ada di dalamnya dari emas. Emas di dunia ini, setiap mata memandang, kita akan melihat emas itu, wah, barang yang mewah. Barang yang mewah. Nah, akan tetapi emas yang ada di dunia, kemudian emas yang ada di surga, sangat jauh berbeda. Tidak akan pernah ada, tidak akan pernah sama apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di surga. Hanya kesamaan nama saja. Akan tetapi hakikat zatnya sangat jauh berbeda, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan fil hadisil qudsi, a'adatu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khataru ala qalbil bashar. Apa yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di surga kelak itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Itulah yang akan didapatkan. Nah, dua surga min dhahab dari emas,
Ini bejananya, ya, dan apa saja yang ada di dalamnya dari emas. Wa jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima. Dan dua surga dari perak, artinya bejana-bejana di dalamnya itu dari perak, intan berlian. Nah, wa ma bainal qaumi wa baina ay yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adnin. Rawahul Bukhari. Nah, dan tidaklah antara seorang hamba dia dan kenikmatan untuk melihat kepada Rabb-nya illa ridaul kibriya, kecuali pakaian kesombongan. Pakaian al-kibriya. Pakaian al-kibriya ini adalah pakaian Allah Azza wa Jalla ala wajhihi, di atas wajahnya, fi jannati adn, di surga Aden. Nah, mari kita merenungkan penjelasan al-alim al-allamah al-syekh Shalih Al-Fauzan mengenai hadis ini. Beliau mengatakan al-jannat katsirah, surga itu banyak. Fahunaka jannatu adn, ada surga Aden. Wa jannatul firdaus, ada surga firdaus. Wa jannatun na'im, ada surga an-na'im. Wa hunaka jinanun katsirah, di situ banyak surga. Dan surga yang paling atas adalah al-firdaus. Surga yang paling atas adalah al-firdaus. Dan di dalam hadis, idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus, apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah, sesungguhnya firdaus ini, ya, awsatul jannah wa a'lal jannah, paling tengah surga dan paling atasnya surga. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga firdaus ini arsyur rahman, arsy-Nya Allah ar-Rahman. Wa minhu tufajjaru anharul jannah, dan dari jannah firdaus, surga firdaus ini terpancar, mengalir sungai-sungai surga. Wal jinanu makhluqah, wal jinanu makhluqah, dan surga-surga ini makhluk, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini wajib kita yakini. Wa fawqahu faminha ma huwa makhluqun min dhahab, dan di antara makhluk, yakni surga ini diciptakan min dhahab, dari emas. Kulluhu bi aniyatihi wa ma fihi, semuanya, ya, surga ini dari emas, dan semua bejana yang ada di dalamnya dari emas. Tidak mampu kita bayangkan bagaimana tingginya kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang saleh, ketika mereka menempati surga semuanya dari emas. Maka bandingkan dengan kenikmatan yang didapatkan oleh manusia di dunia ini, mungkin Anda akan mengatakan, hanya sedikit sekali kenikmatan yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat kelak. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya tuzanu janaha ba'udah ma saqa kafirin surbata ma'in." Kalau sekiranya dunia ini timbangannya seperti timbangan sayap nyamuk, ya, masa kau kafirin surbata ma'in, sungguh tidak akan diberikan seteguk air pun bagi orang-orang kafir itu.
bagaimana dunia ini sangat-sangat sedikit nilainya, tidak lebih dari sayap nyamuk. Lau kanatid dunya latuzanu janaha ba'udah ma saqa kafirin surbata ma'in. Kalau sekiranya dunia ini timbangannya sama dengan sayap nyamuk, sungguh Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan seteguk air pun bagi orang-orang kafir. Tapi karena dunia ini sangat sedikit, ya, tapi karena nilai dunia ini sangat rendah, maka Allah berikan mereka orang-orang kafir. Mereka hidup dalam kemewahan, ya. Dan bagaimanapun kemewahan yang didapatkan oleh orang-orang kafir, yang didapatkan oleh manusia di atas muka bumi ini, nilainya kalau dibandingkan dengan kenikmatan di surga itu tidak melebihi sayap nyamuk. Apa yang Anda manfaatkan? Apa yang Anda bisa manfaatkan dari dari sayap nyamuk tersebut? Nah, di antara surga ini ada yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla min fiddah, dari perak. Ya. Bejana-bejananya dan semua ada yang di dalamnya itu dari perak. Wal mu'minun yanziluna fil jinan bihasabi a'malihim. Dan orang-orang yang beriman, dia akan menempati surga-surga ini sesuai dengan amalan yang mereka lakukan di dunia. Maka orang yang beriman, keimanannya darajat, memiliki tingkatan, demikian nanti tingkatan surga yang akan dia dapatkan. Maka hadis ini jamaah wajib bagi kita menetapkan adanya surga. Dan ini adalah termasuk di antara perkara gaib, ya, min umuril akhirah, dari perkara-perkara akhirat, la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, karena ini dari perkara gaib. Maka apa yang dikabarkan kepada kita wajib kita imani. Nah, dan perkara yang gaib ini tidak boleh kita mengatakannya, memberitakannya, mengadakannya kecuali apa yang datang khabarnya min nususi Al-Quran was sunnah. Nah, karenanya wajib bagi kita untuk mengimani adanya surga, wajib bagi kita mengimani adanya neraka. Dan wajib bagi kita mengimani apa saja yang akan terjadi di hari akhirat kelak. Nah, sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, atau apa yang sahih hadisnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sangat penting kita pahami dari hadis ini jamaah, Syekh menjelaskan dalam hadis ini bayanun annahu laysa baina ahlil jannati wa baina ayyara rabbahum illa ayyanzi'a subhanahu al-hijab. Hadis ini penjelasan bahwasanya tidak ada di antara penduduk surga itu, ya, dengan melihat, mendapatkan kenikmatan melihat kepada wajah Allah Rabbul Alamin, kecuali, ya, illa ayanzi'a subhanahu hijab. Itu saja. Ya. Kecuali hanya saat Allah Azza wa Jalla melepaskan hijabnya.
Fahada fihi isbatur ru'yah kama sabaqa, maka hadis ini wajib bagi kita menetapkan ar-ru'yah, yakni ru'yatullah, melihat Allah. Wajib bagi kita menetapkan bahwasanya orang-orang yang beriman ahlul jannah akan melihat Rabbul Alamin. Wa annal mu'minin yarawna rabbahum, orang-orang yang beriman akan melihat kepada wajah Rabbnya. Wa fihi isbatul hijab lillahi azza wa jalla, dan di dalam hadis ini wajib bagi kita menetapkan hijab bagi Allah. Hijab yakni penutup. Wa annahu ittakhadal hijab, dan bahwasanya Allah menjadikan hijab, ya, fa idza syaa subhanahu wa arada ikramul mu'minin, dan apabila Allah berkehendak memuliakan hambanya yang beriman, maka Allah azza wa jalla birahmatihi akan membuka hijabnya, dan saat itulah orang-orang yang beriman akan melihat Allah jalla jalaluh, dan inilah kenikmatan yang sangat besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang sangat penting kita ketahui, sebagaimana yang kita sampaikan di muqaddimah, materi yang kita sampaikan, materi ringkas ini tentang wajibnya kita menetapkan surga, adanya surga, dan agungnya kalamullah. Di antara yang menunjukkan besar dan agungnya kalamullah, yaitu apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surah Saba ayat 23. Qauluhu ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, beliau mengatakan, qauluhu ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir, ay bayanu tafsir hadhihi al-ayah wa ma jaa bi ma'naha min al-ahadits as-sahihah, li'anna al-Qur'an al-'azim yufassar bil Qur'an. فإذا لم يوجد في القرآن تفسير فإنه يفسر بالسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية جاء تفسيرها في السنة. Nah, ayat ini dan maknanya, ya, dan apa saja yang datang dari makna ayat ini dari hadis-hadis yang sahih, maka ayat Al-Quran itu ditafsirkan diantaranya dengan Al-Quran, dengan ayat yang lain dari Al-Quran. Apabila tidak ada tafsirnya dalam Al-Quran, maka ditafsirkan dengan As-Sunnah Ats-Tsabitah, hadis-hadis Rasulullah yang thabit. Dan ayat ini datang tafsirnya di dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah hatta fuzzi'a an qulubihim, yakni al-malaikah, sampai apabila, ya, fuzzi'a, terkaget mereka, yaitu para malaikat, idza sami'at kalam Rabbis subhanahu wa ta'ala, yaitu manakala mereka mendengarkan kalamullah, fa innahu yusibuhum faza'un wa khaufun min Allah jalla wa ala. Ketika mereka mendengarkan kalamullah, para malaikat ini langsung terperanjat, terkaget, ya. Mereka para malaikat ketakutan kepada Allah azza wa jalla, lianna kalamahu 'azimun tar'adu lahu as-samawat, karena kalamullah ini sangat besar, sangat azim, sampai langit-langit pun bergetar.
Walau anzalallahu al-Qur'an ala jabal la asbaha khasi'an mutasaddian min khasyatillah, yang menunjukkan hal ini ya terdapat di dalam Al-Qur'an. Kalau sekiranya kalamullah ini diturunkan di atas jabal atau kepada jabal, la asbaha khasi'an mutasaddian min khasyatillah, maka jabal ini akan tunduk khusyuk ya, saking khusyuknya dan saking takutnya kepada Allah. Fa kalamullah subhanahu lahu haibatun wa 'azamah wa jalal, maka kalamullah ini ya bersifat, kalamullah ini sangat agung, sangat besar ya. Fa idza takallama Allah bil wahyi, apabila Allah azza wa jalla takallama bil wahyi, akhadatis samawat minhu ra'dah syadidah wa hiya jama'. Ketika Allah azza wa jalla menurunkan wahyunya, Allah berbicara dengan wahyunya, maka langit-langit menjadi bergetar. Padahal ya, langit-langit ini jamad. Jamadun, kata Syekh, benda keras, makhluk yang keras. Fa idza sami'a dzalikal malaikah sa'iqu wa asabahum ghasyun wa khurru lillahi sujada, dan manakala malaikat mendengarkan kalamullah, mereka langsung pingsan. Mereka langsung tersungkur, tunduk sujud kepada Allah azza wa jalla karena takutnya kepada Allah. Khaufan min ghadabih, takutnya mereka dari kemurkaan Allah azza wa jalla. Hadza kalamullah alladhi huwa baina aydina al'an. La wa la nuharriku ma'ahu sakinan idza sami'nahu. Ini sekarang kalamullah itu Al-Quran di hadapan kita, kata Syekh ya. Wala nuharriku ma'ahu sakinan, kita membacanya sama sekali ya, tidak ada yang bergerak dari anggota tubuh kita yang diam ini. Idza sami'nahu aw qara'nahu, apabila kita mendengarkan ayat-ayat Allah ini, kalamullah ini, apabila kita membacanya, kenapa tidak ada yang bergerak dari anggota tubuh kita ini? Kenapa hati kita tidak bergetar? Nah, kalau saja malaikat pada pingsan ketika mereka mendengarkan kalamullah, ya, langit-langit itu menjadi bergetar ketika mendengarkan kalamullah. Lalu ada apa dengan manusia ini? Ada apa dengan keadaan manusia mendengarkan ayat-ayat Allah? Hati mereka tidak bergetar. Wadzalika liqaswati qulubina, ini adalah tanda yang menunjukkan begitu kerasnya hati kita. Wala haula wala quwata illa billah. Falau kanatil qulub hayyatan la asabaha al-khauf wal ijlal wat ta'dhim li kalamillah. Kalau sekiranya hati manusia ini hidup, benar-benar hidup hati manusia ini, sungguh begitu dia mendengarkan kalamullah, dia akan ketakutan, tersungkur tunduk, takut dan mengagungkan Allah jalla jalaluh. Allah azza wa jalla berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada jabal, kalian akan melihatnya khasyian, penuh dengan khusyuk, ketakutan ya, dari takutnya kepada Allah azza wa jalla. Lalu manakah yang lebih lembut, yang lebih lunak antara gunung itu yang begitu keras dengan hati manusia? Nih ayat Al-Quran, kalau dibacakan, diturunkan kepada jabal, maka jabal itu, gunung-gunung itu akan melunak. Gunung-gunung batu itu yang sangat keras akan lunak
bila diturunkan kepadanya Al-Quran. Lalu ada apa dengan hati manusia? Fal jabalu alyan min qulubi bani Adam. Bila demikian maka gunung-gunung itu lebih lembut dan lebih lunak dari hati manusia. Wa hadha minal ajaib. Dan ini adalah dari perkara yang mengherankan. Lakin mas sabab alladhi ja'ala al-qulub hakadha. Akan tetapi apa sebabnya hati ini sampai seperti ini? Apa sebabnya hati manusia sampai seperti ini? Innahal dzunub wal ma'asi wal ghaflah an dzikrillah. Sesungguhnya sebabnya adalah dosa-dosa, kelalaian, dan hati ini yang jauh dari berzikir kepada Allah. Wa aklul haram. Isinya semuanya makanan-makanan yang haram. Wal istighal bil qil wal qal wal dhahk wal mizah. Waktunya tersibukkan dengan ngobrol kesana kemari yang tidak ada manfaatnya. Tertawa, bersenda gurau. Bagaimana hati ini menjadi lunak? Bagaimana hati ini menjadi lembut? Bagaimana hati ini bisa bergetar? Bila dibacakan ayat-ayat Allah, kalau setiap harinya diberikan makanan dari makanan yang haram. Pakaian yang dipakai pakaian yang haram. Kendaraan yang dipakai kendaraan haram dari harta riba. Rumah tempat tinggal dari harta riba. Harta yang haram. Bagaimana hati manusia ini akan bisa lembut? Bagaimana hati manusia ini bisa bergetar mendengarkan kalamullah? Itulah sebabnya. Maka tanyalah diri kita masing-masing jamaah. Ketika kita mendapatkan peringatan Allah, apakah hati kita mampu memikirkan, mampu tergetar dengan ayat-ayat itu? Ataukah tidak membekas sama sekali? Bila demikian, maka berhati-hatilah. Bila keadaan manusia, bila keadaan hati manusia sangat keras, maka itu sebabnya adalah dosa-dosa yang sudah membaja. Dosa-dosa kemaksiatan yang sudah membaja di dalam hati manusia. Sampai apabila dosa itu terus dilakukan, Rasulullah SAW mengabarkan hati itu bisa menjadi aswad, ya, murbadda kalkuzi mujakhiyah. Hati itu akan menjadi gelap hitam. Dia akan seperti bejana yang terbalik apabila sudah begitu kelam, begitu hitam karena noda-noda kemaksiatan, maka hati itu akan menjadi gelap hitam dan seperti bejana yang terbalik. Kenapa terbalik? Kalau sudah terbalik, maka dia tidak akan siap untuk diisi. Gelas. Apabila Anda balik, tuangkan air, apakah air ini akan masuk? Tidak akan masuk. Karena gelasnya terbalik. Begitulah hati manusia. Bila sudah hitam gelap, kata Rasulullah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Hati ini tidak akan mengenal kebaikan dan tidak akan pernah mampu mengingkari kemungkaran. Kebaikan disodorkan kepadanya, dia tidak akan kenal, artinya tidak mau. Dia tidak mau ada kebaikan. Ada kemungkaran dia terima, dia tidak mampu mengingkarinya. Nas'alullah as-salamah. Adapun malaikat jamaah, malaikat tersungkur. Malaikat tersungkur, pingsan ketika mendengarkan kalam Allah Rabbul Alamin. Nah, kullu hadhil umur min sya'niha an tuqassil qulub. Semua hal ini, dosa-dosa kemaksiatan, memakan harta yang haram, semuanya akan mengeraskan hati.
فإذا سمعت هذه القلوب كلام الله فإنها لا تتأثر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Apabila hati seperti ini, hati yang terpenuhi dengan dosa-dosa kemaksiatan, tidak akan pernah terpengaruh dengan kalam Allah. Keras. Hatinya menjadi keras, lebih keras dari gunung batu. Wala haula wala quwata illa billah. Padahal langit-langit, ya, langit-langit Allah yang begitu besarnya, nah, ter'adu min kalamillah, bergetar mendengarkan kalamullah. Demikian juga malaikat pingsan tersungkur sujud kepada Allah. Tsumma innal malaikah yatasaalun. Setelah malaikat-malaikat tersadar dari pingsannya mendengarkan kalamullah, ya, mereka saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Yas'aluna Jibril alaihi salam, mereka bertanya kepada malaikat Jibril karena malaikat Jibril adalah pembawa amanah wahyu. Fayaqulu Jibril qalal haq. Maka Jibril menjawab mereka, Rabb kalian mengatakan al-haq. Fa idza sami'u dzalika, bila mereka telah mendengarkan jawaban itu dari malaikat Jibril, lalu mereka mengatakan qalul haqqa, Allah azza wa jalla mengatakan al-haq. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Nah, maka ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, fihi bayan azamati kalamillahi jalla wa ala. Penjelasan tentang agungnya kalamullah dan bergetarnya malaikat dan langit Allah yang ini adalah merupakan makhluk-makhluk Allah di tempat yang tinggi. Maka renungan bagi kita jamaah, coba hadapkan hati kita dengan kalamullah. Sering-sering hadapkan hati kita dengan kalamullah. Bagaimana keadaan hati kita? Apakah hati kita bergetar? Bila tidak, maka koreksilah keimanan kita kepada Allah. Koreksilah keadaan kita. Jawabannya pastinya masih banyak kewajiban yang Allah kita lalaikan dan dosa-dosa yang masih banyak dikerjakan. Nas'alullah as-salamah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai hadis-hadis ini bermanfaat bagi kita. Wa nas'alullah jalla fi ula an yaj'alana mimman alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.